Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Para insan mereka belajar, ketemu lagi dengan saya, Kang Irfan, di dalam Ngawangkong. Kita diskusi hal-hal ringan tentang ilmu transportasi. Dalam beberapa pertemuan ini, saya akan mencoba menemani teman-teman diskusi di dalam mempelajari tentang perencanaan geometrik jalan. Perencanaan geometrik jalan ini tentu tidak bisa selesai di dalam satu seri saja. Ada beberapa seri yang harus kita tuntaskan. Saya mencoba merangkum di dalam 7 uh, diskusi ringan, yaitu pertama adalah kriteria desain, yang kedua penentuan koridor, yang ketiga kita akan bicara jarak pandang, kemudian kita bicara alignment horizontal, termasuk di dalamnya jarak pandang dan daerah bebas samping. Kemudian alignment vertikal, yang keenam adalah penampang melintang, dan terakhir adalah koordinasi alignment. Kriteria desain ini menjadi dasar untuk kajian koridor, penetapan jarak pandang, desain elemen horizontal, desain elemen vertikal, dan tipikal potongan melintang jalan, serta tidak lupa kita harus mengkaji koordinasi antara elemen horizontal dan elemen vertikal. Setiap ketentuan teknis tentu harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Di dalam Ngawangkong ini saya mencoba mengkombinasikan beberapa peraturan yang semoga saja tidak menjadi hal menyesatkan untuk teman-teman para insan Merdeka Belajar. Mari kita mulai dengan kriteria desain. Yang pertama kita akan membahas tentang elemen kriteria desain. Kriteria desain geometrik jalan adalah parameter-parameter geometrik yang nilainya ditetapkan pada awal desain dan menjadi dasar untuk menetapkan desain elemen-elemen geometrik lainnya. Kriteria desain dibedakan menjadi dua, yaitu kriteria desain utama dan kriteria desain lainnya. Yang tentu saja elemen-elemennya tetap berdasarkan kriteria desain utama. Nah, kriteria desain ini meliputi apa saja? Kita pisahkan, seperti tadi saya sebutkan, ada kriteria desain utama yang terdiri dari VD atau kecepatan rencana, V-design, dan yang kedua adalah kelas penggunaan jalan. Sementara kriteria lainnya adalah tipe jalan, ukuran jalan, jenis perkerasan, ruang jalan, geometrik, bank kapja, serta perlengkapan jalan. Kalau kita bicara pemilihan dan penetapan kriteria desain, perlu mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan. Paling sering mereka belajar, desain geometrik jalan berprinsip bahwa elemen jalan harus didesain sedemikian sehingga elemen-elemen geometriknya mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi antara pemenuhan terhadap kuantitas dan kualitas kebutuhan pergerakan kendaraan yang akan melaluinya. Tentu memperhatikan sumber daya, lingkungan, sosial, serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau di kita, di Indonesia, saat ini kita dapat mengacu terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011. Perwujudan prinsip tersebut menjadi keharusan bahwa suatu desain teknis jalan memiliki persyaratan teknis yang ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan berikut ini. Apa saja ketentuan ini? Yang pertama, penggolongan jalan sesuai dengan peruntukan jalan. SJJ, status, fungsi jalan, kelas jalan berdasarkan penggunaannya, dan kelas jalan berdasarkan SPPJ. Nah, SPPJ dan SJJ ini sudah kita bahas di seri berikutnya. Mungkin teman-teman insan mereka belajar yang lupa atau belum sempat menyimak dapat melihat di video diskusi dengan saya sebelumnya. Yang kedua adalah persyaratan geometrik jalan. Yang ketiga, MST, volume lalu lintas dan kapasitas jalan. Yang keempat, dimensi jalan. Yang kelima adalah ruang jalan. Dan terakhir, jangan lupa, kita tetap harus memperhatikan bank kapja dan perlengkapan jalan. Di samping penggolongan tadi, masih ada penggolongan lain yang diakui tetapi secara definisi masih belum dirumuskan. Khususnya terkait dengan penggolongan maupun hal lainnya seperti jalan lintas, jalan trans, jalan tembus, jalan lingkar, jalan protokol, jalan strategis, jalan perbatasan,
jalan pariwisata, sekarang banyak sekali ya kita membangun jalan pariwisata, jalan perkebunan, jalan evakuasi, jalan ekonomi, ada lagi jalan poros, jalur lebaran. Nah, kalau lebaran bikin jalur-jalur khusus gitu. Dan jalan-jalan lain yang atributnya memang belum didefinisikan secara tegas di dalam peraturan yang kita miliki. Namun tentunya gagasan awal suatu desain jalan ini harus menjadi dasar kita di dalam melakukan perancangan geometrik jalan. Misal, suatu segmen akan dibangun dari A ke B. Dari A menuju B, misalnya ya, teman-teman. Nah, hal tersebut akan menjadi pertanyaan, apakah jalan ini akan dibangun antara dari A ke B? Maka jawaban untuk membuat perencanaan geometrik jalan harus mendasari desain yang seharusnya sesuai dengan penggolongan jalan dari A ke B tersebut. Jalan A ke B ini apa? Misalnya jalan arteri primer. Maka kita harus buka aturan-aturan tentang jalan arteri primer tersebut. Untuk memfasilitasi penetapan jenis jalan tersebut, kita harus melihat beberapa peraturan terkait yang dapat menjelaskan korelasi padanan antara batasan dan karakter. Karakternya apa saja? Ada karakter jalan, karakter lingkungan, karakter kendaraan. Nah, dari aspek-aspek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jalan itu Undang-Undang Nomor 38 2004, kemudian Peraturan Pemerintah 34 tahun 2006 tentang jalan juga, kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, serta Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2011 tentang PTJ dan KPTJ, yaitu tentang jalan umum yang dikelompokkan menurut fungsinya dalam perannya menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi, status jalan atau nama jalan, dan penyelenggaraan terkait fungsi administrasi, kelas penggunaan jalan terkait dengan jenis-jenis kendaraan yang diizinkan dalam menggunakan jalan, ya. Jadi kendaraan apa saja yang dibolehkan menggunakan jalan tersebut, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan yang memberi batasan wujud jalan. Nah, nanti teman-teman para insan Merdeka Belajar, saya coba perlihatkan di dalam tabel ini. Saya bahas yang lain dulu. Nanti setelah kita bahas beberapa hal, kita akan coba uraikan tabel ini. Dari aspek desain, korelasi tersebut menjelaskan bahwa awal desain, jadi pada awal desain, harus ditetapkan terlebih dahulu peran jalan di dalam menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi. Contoh, seperti dalam video sebelumnya, saya menggambarkan tentang sebuah jalan menghubungkan IKP dengan IKK. Baik keseluruhan segmen, ataupun hanya sebagian dari peran menghubungkan kawasan tersebut. Dengan mengacu terhadap tabel yang sempat tadi saya sampaikan di sini, maka telah ditetapkan SJJ, pengelola, fungsi, kelas, dan SPPJ jalan tersebut yang sesuai dengan karakteristik penggolongannya. Tipe jalan kecil dengan rentang V design. Dalam proses penetapan tersebut, seyogianya peran dan penggolongan jalan konsisten, yang berarti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi dalam kenyataannya dapat ditemukan ketidakkonsistenan. Ada beberapa contoh para insan Merdeka Belajar ketidakkonsistenan ini. Yang pertama adalah jalan daerah yang diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat. Awalnya berperan menghubungkan pusat-pusat kegiatan di kawasan daerah. Misalnya menghubungkan IKK dengan IKC. Dengan fungsi sebagai jalan lokal primer yang seharusnya dikelola pemerintah kabupaten. Namun karena tujuan tertentu, akhirnya jalan tersebut harus dikelola pemerintah pusat. Sehingga jalan ini kemudian diserahkan ke pusat. Atau kasus yang kedua, jalan baru yang menghubungkan IKP dengan suatu desa di perbatasan negara. Contoh banyak sekali ya, waktu kepemimpinan Presiden Bapak Joko Widodo menetapkan bahwa daerah perbatasan harus ditingkatkan kinerja jalannya. Nah, kondisi tersebut mengharuskan desa-desa di perbatasan didorong pengelolaan jalannya lebih baik. Sehingga pengelolaan pemerintah pusat melalui Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional di Kalimantan Utara, kalau sekarang Balai Pengelola Jalan Nasional saja, dibangun berfungsi sebagai jalan arteri primer, tetapi peranannya hanya menghubungkan IKP dengan desa. Itu adalah kondisi-kondisi yang tidak konsisten dengan aturan yang kita punya. Tapi tentu itu tidak masalah.
karena dengan tujuan-tujuan yang lebih besar lagi. Sehingga kalau kita menemukan ketidakkonsistenan tersebut, maka diperlukan penyesuaian. Pada dasarnya penyesuaian tersebut berprinsip bahwa jalan yang dibangun cukup untuk memenuhi kebutuhan saja, yaitu keterhubungan dan untuk menyalurkan arus lalu lintas yang akan melaluinya. Baik, para insan merdeka belajar, seperti tadi saya sampaikan, di sini itu adalah tabel, ya, kita tampilkan tabel yang menceritakan tentang korelasi padanan. Maaf, tabel di sini akan menceritakan tentang korelasi padanan antar pengelompokan jalan berdasarkan SJJ, fungsi, status, kelas, dan SPPJ serta tipe jalan dan rentang PD atau kecepatan desain atau kecepatan rencana. Nah, tabel ini teman-teman semua dipisahkan berdasarkan yang pertama adalah yang paling atas primer, ya, jalan primer atau SJJ primer, yaitu jalan antar kota. Kemudian yang bawah adalah SJJ sekunder atau jalan perkotaan. Nah, kemudian di sebelahnya kalau kita lihat kolom-kolomnya terdiri dari peran yang menghubungkan, ada jalan tol misalnya, ada IKP ke IKN, ada IKP ke IKP, ada IKP ke IKK, dan seterusnya ke bawah di kolom yang kedua. Kemudian kolom ketiga adalah pengelompokan fungsi jalan. Yang selanjutnya adalah status dan penyelenggaraan, kemudian kelas jalan, kemudian SPPJ, ada JBH, JRY, gitu. JBH itu jalan bebas hambatan, kemudian jalan raya, JLR jalan lintas rendah, JSD jalan dengan lalu lintas sedang, gitu kan. Kemudian tipe jalan mulai dari yang paling besar, ya, 4 lajur kali 2 ya, dengan median sampai dengan 2 lajur, ya, 2 lajur berlawanan arah tanpa median. Itu adalah tipe jalan dari yang paling besar ke paling kecil. Kemudian di sini ada tipe medan, ya, ada tipe medan, ada bukit, datar, dan pegunungan. Dan terakhir adalah rentang kecepatan. Nah, ini rentang kecepatan ini akan menggambarkan bagaimana kecepatan rencana didesain. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi nanti teman-teman dapat mengambil tentang kecepatan rencana yang diperlukan. Baik, para insan merdeka belajar, di kolom terakhir tadi ada pemilihan VD atau kecepatan rencana, kecepatan desain. Yang definitif tergantung kepada misi atau kebutuhan membangun jalan. Pilihan terbaik adalah VD tertinggi dalam rentang penggolongannya. Jadi kita pilih kecepatan rencana yang tertinggi. Tetapi konsekuensinya kalau kita memilih kecepatan tertinggi, maka membutuhkan biaya yang tinggi pula. Pilih pilihan lain yang membutuhkan pertimbangan yang bijaksana terkait dengan visi ketersediaan. Ya, itulah fungsinya engineer. Kita harus harus bijaksana, ya, harus berlandaskan kajian-kajian teknis. Baik, para insan merdeka belajar, pada contoh pemerintah Provinsi X, sebut saja Provinsi X, akan membangun suatu segmen jalan di luar kota melalui medan jalan berbukit, yang merupakan segmen pada jaringan jalan yang menghubungkan IP dengan IKK. Maka wujud jalan yang ingin dibangun tersebut mengacu kepada tabel tadi, ya, adalah jalan kolektor dengan kelas jalan 1, atau 2, atau 3. Dengan SPPJ, bisa JRY, atau bisa juga JSD. Tergantung lalu lintas yang ada tentunya. Dengan tipe jalan 2T atau 4/2 TT, tergantung pada arus lintas yang harus dilayaninya. Penetapan selanjutnya dari opsi-opsi tersebut tergantung kepada pilihan kecepatan rencana dan besaran lalu lintas yang harus dilayani oleh jalan tersebut, baik volume desainnya maupun jenis kendaraan desainnya. Jadi si pemerintah provinsi tadi kemudian harus menetapkan kecepatan rencana yang ingin dicapai apa. Kemudian kendaraan yang akan mungkin terjadi di jalan tersebut berapa besar, berapa SMP per jam, berapa SMP per hari. Kemudian kita harus menetapkan lebar jalan yang diperlukan. Sehingga kita akan menemukan desain utamanya seperti apa. Kriteria desain utamanya akan ditetapkan. Nah, untuk mengetahui tersebut, kita coba
lihat sedikit-sedikit ya, pelan-pelan saja, kriteria-kriteria itu apa saja. Pertama kita mulai dengan kriteria kecepatan desain. Nah ini yang paling utama. Kecepatan desain ini lebih sering disebut dengan VD ya, seperti yang tadi sebutkan, akan menjadi dasar pemilihan parameter geometrik yang lain, sehingga VD disebut kriteria utama desain geometrik jalan. Para insan Merdeka Belajar harus memperhatikan di dalam memilih VD, yang pertama memungkinkan kendaraan desain melintas dengan aman serta nyaman pada batas-batas kecepatan operasional yang ditentukan. Dalam cuaca yang cerah, arus lalu lintas yang kepadatannya sedang, dan gangguan dari jalan masuk yang dapat dibatalkan. Apa dibatalkan? Itu diabaikan, tidak masuk, tidak terganggu, misalnya gitu ya. Yang kedua, mempertimbangkan fungsi jalan dan pilihan kecepatan desain tertinggi dari rentang nilai kecepatan desain yang diizinkan. Kecuali kalau kita memilih yang lebih rendah karena pertimbangan keselamatan, ekonomi itu yang misalnya keterbatasan dana ya. Kemudian pertimbangan lingkungan dan kemudian konstruksi. Jadi bisa kecepatan rencananya lebih rendah daripada kecepatan rencana tertinggi dengan pertimbangan tadi. Yang ketiga adalah mempertimbangkan medan jalan, datarkah, bukitkah, atau gunungkah. Yang keempat, mempertimbangkan karakteristik pengemudi. Yang kelima, pada ruas jalan yang akan ditingkatkan di masa yang akan datang, misalnya nanti ini jalannya bertahap, sekarang 2 lajur, nanti jadi 4 lajur, atau seterusnya. Atau karena konstruksinya terbatas dananya, jadi sekarang yang ada dulu dananya, maka VD yang dipilih hendaknya sesuai dengan VD di masa yang akan datang. Jadi keinginan pemerintah provinsi X tadi itu sebenarnya akhirnya jalan seperti apa. Misalnya akhirnya nanti pengennya 4x2 misalnya. Nah kalau kita bicara 4x2, tapi sekarang baru mampu 2x2, tetap VD yang dipilihnya adalah mengacu terhadap kriteria utama VD untuk jalan 4x2. Nah, pemilihan ini tetap harus mengacu terhadap Permen PU nomor 19 tahun 2011, terutama di pasal 12 sampai pasal 18. Jadi teman-teman cek ya sama-sama. Kemudian peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006, serta peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013, terutama di pasal 23. Nah, beberapa peraturan itu tadi sudah saya coba tampilkan di dalam tabel. Kita lihat lagi tabelnya seperti ini, teman-teman. Tabelnya seperti ini ya, dapat dilihat gitu kan. Ini adalah sebenarnya kompilasi dari beberapa peraturan terkait. Nah, kalau kita bicara tentang kecepatan operasional yang dipilih oleh para pengemudi, tidak hanya dibatasi oleh geometri jalan, tetapi juga oleh sejumlah faktor lain. Ada 4 yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah risiko pengemudi terkait pelanggaran terhadap marka dan rambu jalan. Jadi kita harus memperhatikan ya hal tersebut. Yang kedua adalah batas kecepatan dan tingkat penegakan hukum terkait ketidakpatuhan pengemudi, khususnya terhadap pembatasan kecepatan. Saya rasa kalau batas kecepatan ini kita belum begitu aware ya terhadap pelanggaran. Yang ketiga adalah kinerja kendaraan terkait jenis mobil penumpang kah, bus kah, truk kah, dan kekuatan mesin mobil yang ada di jalanan. Kita harus memperhatikan disparitas kecepatan. Ini kondisi ini biasa terjadi di tanjakan-tanjakan atau turunan. Tidak jarang ya terjadi kecelakaan, tabrak belakang, akibat kendaraan di depannya tiba-tiba melambat karena kemampuan mesinnya tidak sesuai dengan semangat sopirnya. Ya ini sering terjadi di tol yang elemennya berubah menjadi tanjakan. Contoh di tol Cipularang misalnya, tidak jarang terjadi kecelakaan akibat disparitas kecepatan yang terlalu besar. Yang keempat adalah karakteristik pengemudi yang berbeda-beda, tergantung keperluan perjalanan. Dan pengemudi ini tujuannya di dalam mengemudi berbeda-beda ya, tergantung keperluannya mereka. Kemudian usia pengemudi juga berpengaruh, biasanya makin muda makin berani gitu kan. Jenis kelamin, pendidikan, budaya, itu semua mempengaruhi perilaku berkendaraan, khususnya jika pengemudinya dalam kondisi lelah, frustasi, atau bosan. Ini biasanya di dalam perjalanan jauh. Tidak boleh dilupakan juga kecepatan operasional faktanya berbeda dengan kecepatan desain. Jadi desainnya mungkin 120, tapi operasionalnya bisa 150. Itu tidak jarang ya kita lihat di Indonesia ini.
Kecepatan operasional berbeda sebagai akibat dari faktor-faktor karakter pengemudi dan kendaraan yang tadi kita sebutkan, yang ada 4 ya. Apa saja tadi 4 itu? Risiko pengemudi terkait pelanggaran, kemudian batas kecepatan dan tingkat penegakan hukum, kemudian kinerja kendaraan, yang keempatnya adalah karakteristik pengemudi. Nah, hal ini harus kita perhatikan. Karena di dalam mendesain jalan, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor yang kemungkinan bisa mengkhianati tujuan kita di dalam mempelajari ilmu transportasi. Karena tujuan utama ilmu transportasi ini adalah keselamatan. Sehingga para insan Merdeka Belajar harus memperhatikan hal-hal tersebut, karena yakinlah kalau kita tidak memperhatikan hal tersebut, maka akan mempengaruhi penetapan atau kita akan melakukan pengubahan elemen-elemen geometrik jalan. Sehingga kecepatan desain dan kecepatan operasional tidak terlalu jauh berbeda. Harapannya, kinerja jalan dapat tercapai dengan baik, terutama keselamatan. Itu ya teman-teman Merdeka Belajar, kita tetap harus memperhatikan tentang keselamatan. Para insan Merdeka Belajar, kita lanjutkan terhadap kriteria desain utama. VIDE dapat ditetapkan langsung dari rentangnya, sesuai dengan lagi-lagi tabel ini ya. Jadi silakan nanti di tabel ini teman-teman semua dapat dilihat VIDE-nya berapa gitu ya. Kemudian jika tidak ada pertimbangan lain di awal desain, maka pilih VIDE tertinggi. Pilih VIDE tertinggi, yang tertinggi saja ya. Biar mantap jalannya. Tetapi ini belum menjadi VIDE yang final. Karena kemungkinan di akhir desain berdasarkan VIDE ini, kemudian kita lakukan evaluasi biaya konstruksi, atau mungkin ada beberapa evaluasi lain, setelah seluruh desain geometriknya selesai. Jadi di awal kita bicara tentang VIDE, tapi nanti waktu kita mendesain mungkin seperti yang saya sebutkan, lahannya tidak cukup, mempertimbangkan faktor karakteristik pengendara, gitu. Sehingga nanti di ujung desain kita akan melakukan koreksi terhadap VIDE. Jika hasil evaluasi dapat diterima, maka desain geometrik dengan VIDE yang dipilih dapat diterapkan. Tetapi jika tidak, maka perlu dipilih VIDE lain yang lebih rendah, dan berdasarkan VIDE yang lebih rendah ini, proses desain diulang dan diakhiri dengan evaluasi kembali. Jika hasil evaluasi dapat diterima, maka desain geometrik dengan VIDE yang lebih rendah tersebut dapat ditetapkan sebagai desain yang final. Demikian proses terusnya sampai ditemukan desain yang dapat diterima. Jadi looping ya. Jadi bisa beberapa kali tuh. Misalnya yang pertama kita tawarkan 120 km per jam. Ternyata waktu dievaluasi tidak dapat, tahan tidak cukup, keselamatan tidak membahayakan misalnya. Atau pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara metode sulit. Maka kemudian diturunkan jadi 100. Kita coba lagi di 100, ternyata belum bisa juga. Kita turunkan ke 90 dan seterusnya. Tapi tetap ada batasan terendah di angka berapa. Nah, penetapan VIDE seperti disebutkan tadi, memiliki risiko di dalam melakukan desain yang berulang-ulang. Nggak apa-apa, ini kan demi kebaikan. Oleh sebab itu, pemilihan VIDE pada awal sudah mempelajari medan jalan. Jadi teman-teman, sebelum menetapkan VIDE, kita harus pelajari dulu medan jalan. Kemungkinan pelaksanaan konstruksi dan kemungkinan ketersediaan anggaran. Sehingga saat kita menentukan pemilihan VIDE, nanti trial and error-nya tidak terlalu berlarut-larut. Sehingga dapat meminimkan waktu pekerjaan desain. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tabel yang lebih sederhana lagi ya. Ada tabel yang memisahkan ke dalam 3 kelompok saja kriteria desain utama. Mungkin tabel ini teman-teman bisa dilihat ya. Di tabel ini di sini ada JBH, kemudian jalan antar kota, kemudian jalan perkotaan. Jadi kita bagi ya, kalau misalnya untuk JBH di jalan datar itu 80 sampai 120. Jadi kalau teman-teman yakin kondisi lahannya dan metode yang bisa dilaksanakan, kita pilih 120. Tapi kalau tidak yakin, kita turunkan sedikit. Nah, kalau kemudian untuk antar kota itu 15 sampai 100. Bisa dari 100 sampai ke 15. Bisa rendah sekali. Kemudian untuk jalan perkotaan, bahkan bisa lebih rendah lagi 10 sampai 60. Jadi cara membacanya begitu ya, teman-teman. Jadi kolom kedua utama itu JBH, kolom ketiga utama itu jalan antar kota, dan kolom keempat utama ini jalan perkotaan. Ya, teman-teman bisa menggunakan tabel ini. Nah, pemilihan nilai kelandaian memanjang yang paling tinggi harus mempertimbangkan kendaraan desain yang sesuai dengan kelas penggunaan jalan.
agar kecepatan operasionalnya seimbang dengan VD yang ditetapkan. Nah, di tabel ini lagi-lagi ya, di tabel ini teman-teman, di sini kan juga ada super elevasi. Super elevasi yang diperbolehkan adalah sekitar 8% ya. Kemudian kesehatan melintang paling tingginya adalah untuk kecepatan, sebagai contoh ya, kecepatan di bawah 40 km per jam, kita memilih 0,22. Kemudian kekesatan memanjangnya untuk mobil penumpang sekitar 0,35, teman-teman semua kita dapat memilih. Sementara Rmin-nya kita bisa mengikuti persamaan Rmin VD kuadrat dibagi 127 dikalikan Fmax dan Emax ya. Jadi ini adalah rumus empiris yang bisa digunakan di dalam menentukan jari-jari minimal di dalam lengkung horizontal. Kemudian lengkung vertikal cembungnya serta lengkung vertikal cekung dapat memperhatikan Rmin yang ada di tabel ini. Nah, pemilihan nilai kelandian memanjang yang paling tinggi harus mempertimbangkan kendaraan desain. Sudah saya sebutkan ya. Sesuai dengan kelas penggunaan jalan agar kecepatan operasionalnya seimbang dengan VD yang ditetapkan. Sementara super elevasi dan kekesatan melintang yang nilainya ditetapkan di tabel ini, teman-teman semua, tadi mereka belajar, maka diperlukan untuk menghitung R-min lengkung horizontal yang sesuai dengan VD. Di dalam desain, sebaiknya penggunaan R lengkung horizontal tidak hanya pada R-minnya saja, tetapi pilih yang lebih besar lagi. Namun, tidak berjauhan dengan nilai R lengkung horizontal yang lain. Jadi, nanti ada sinkronisasi dan harmonisasi di dalam melakukan desain. Berdasarkan kriteria desain utama tadi, maka kita dapat menetapkan VD, kelandian memanjang sesuai dengan kelas jalan, radius tikungan, ya, atau Rmin misalnya, kemudian super elevasi dan kekesatan melintang, kemudian radius lengkung vertikal, maka kita dapat memulai desain garis elemen horizontal dan garis elemen vertikal untuk mendapatkan alternatif elemen. Jadi secara peraturan, kriteria desain utama tersebut ditetapkan oleh dua parameter ya, kita simpulkan. Yang pertama adalah VD, dan yang kedua adalah kelas penggunaan jalan. Yuk kita lihat sebagai contoh. Pada persoalan contoh tadi sebelumnya, ingat ya, provinsi X tadi. Untuk jalan kolektor primer antar kota pada medan bukit, maka pilih VD yang berada pada rentang 40-70 km per jam. Kemudian pemilihan VD dapat kita pilih 70 km per jam. Kita pilih yang tertinggi dulu dalam rentang yang diizinkan adalah ideal. Tetapi jika terkendala oleh faktor-faktor lain seperti biaya, kesulitan konstruksi, dan lain-lain, maka penetapan VD yang lebih rendah masih bisa diterima. Tadi rentangnya berapa? 40-70. Maka kita katakanlah memilih yang 50 km per jam. Kelas penggunaan jalan pun harus konsisten dengan yang ditetapkan. Jadi kita harus konsisten dengan penetapan VD tadi. Dan untuk memberikan batasan kelandian memanjang. Jadi ketetapan ini kita perhatikan untuk melihat batasan kelandian memanjang. Hal ini semua tergantung kepada jaringan jalan yang menghubungkan antar daerah agar konsisten di dalam melayani angkutan. Jika jalan kolektor ini akan melayani angkutan dengan kendaraan desain adalah kendaraan sedang, maka konsisten dengan ruas-ruas jalan yang melayani angkutan dalam sistem jaringan jalan ini. Maka kelas jalan yang ditetapkan adalah jalan kelas 2. Ini sebagai contoh ya, para insan mereka belajar. Jadi harus kita perhatikan, selain kita harus memilih VD yang tepat, awalnya kita maunya VD maksimal. Tapi karena kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan, kita VD yang lebih rendah. Tapi harus diperhatikan adalah ketersambungan dengan jaringan jalan lain. Jangan sampai jalan ini dibangun, tapi kemudian tidak bisa dilewati oleh jenis kendaraan yang sebelumnya sudah melewati jalan di sebelahnya atau jalan yang bertemu dengan jalan baru ini. Baik, para insan mereka belajar, kita lanjutkan dengan kriteria desain teknis. Apa sih kriteria desain teknis ini? Elemen kriteria desain teknis geometrik merupakan turunan selanjutnya dari kriteria desain utama tadi. Yang tujuannya adalah menetapkan dimensi penampang melintang jalan yang meliputi jalur lalu lintas. Bahu, median, kalau median ya, tidak seluruhnya ada median ya. Median itu kalau ada.
Kemudian pilihan perkerasan jalan, fleksibel kah, rigid kah, fleksibelnya menggunakan berapa lapis, rigidnya berapa tebal, misalnya. Serta ruang jalan. Ruang jalan kita sudah bahas di video sebelumnya, yaitu bicara damaja, daerah manfaat jalan, damija, daerah milik jalan, serta dawasja, daerah pengawasan jalan. Masukan utama di dalam menetapkan dimensi penampang melintang jalan adalah volume lalu lintas desain yang ditetapkan mulai suatu kajian transportasi atau dari analisis terhadap data lalu lintas yang sudah tersedia. Jadi ini sangat penting juga untuk kita semua di dalam menentukan desain jalan ini berdasarkan prediksi lalu lintas yang mungkin terjadi. Yuk para insan mereka belajar, kita lihat sedikit tentang kenapa arus lalu lintas jalan desain ini diperlukan. Jadi di dalam jalur lalu lintas harus desain agar mampu melayani arus lalu lintas yang dipresentasikan di dalam lalu lintas atau di dalam volume lalu lintas harian rata-rata, kemudian volume lalu lintas tahunan berjalan, ini akan mempengaruhi berapa lebar jalan yang akan kita tetapkan. Arus ini lebih sering disebut dengan Q, sehingga kalau kita bicara tentang simbol, maka kita akan menggunakan QJD. QJD ini ditetapkan oleh LHRT. Apa LHRT? LHRT itu lalu lintas harian rata-rata tahunan pada tahun berjalan yang diproyeksikan sesuai dengan usia desain atau usia pelayanan geometrik. Biasanya kita merancang jalan baru itu usia geometriknya di atas 20 tahun. Sampai dengan akhir tahun desain, katakanlah 20 atau 30 atau 40, itu menjadi usia rencana. Nah, lalu lintas rencananya harus memperhatikan hal tersebut. Kecuali pada konstruksi desain yang bertahap. Maka akhir tahun konstruksi bertahap inilah yang menjadi tahun tahap yang sedang dianalisis. Katakanlah ini bicaranya 40 tahun. Tapi bangunnya 10 tahun pertama berapa, 20 tahun pertama berapa, 30. Tetap ya LHRT menggunakan LHRT yang tahun ke-40. Nah, para insan mereka belajar, LHRT pada tahun awal dapat diperoleh dari survei langsung pada jalan yang akan ditingkatkan atau jalan baru. Yang kita prediksi akan menggunakan jalan baru itu berapa banyak LHRT-nya. Kemudian, cara melakukan perhitungannya untuk mendapatkan LHRT ini per komposisi kendaraan, jangan lupa. Ya, termasuk persentase truk dan bus besar, agar mengacu kepada pedoman perhitungan lalu lintas yang berlaku. Sampai saat ini sih kita masih menggunakan MKJI ya, MKJI 97 di Indonesia ini. Manfaat lain dari hasil survei lalu lintas ini dapat digunakan untuk menghitung beban lalu lintas kendaraan berupa jumlah kumulatif ekuivalen beban standar atau lebih kita kenal dengan CESA yang yang biasanya digunakan sebagai dasar di dalam mendesain perkerasan. Nah, ini kita dapat menggunakan manual desain perkerasan tahun 2017 atau MDP 2017 yang dapat diaplikasikan pada jalan yang geometrinya sedang desain sehingga kemampuan menampung dan kemampuan kekuatan jalan konsisten. Barangkali nanti kita coba diskusi juga tentang MDP ya. Nah, memang ini berhubungan erat antara PGJ dengan MDP, perencanaan geometrik jalan dengan manual desain perkerasan. Tapi ya tentu diskusinya tidak bisa sekaligus diselesaikan. Baik, para insan mereka belajar, ini yang perlu diperhatikan ya tentang LHRT, lalu lintas harian rata-rata tahunan. Jadi di MKJI dibahas lebih detail. Mungkin teman-teman mereka belajar bisa membuka MKJI gitu kan, atau manual lain desain yang disepakati dapat digunakan di Indonesia. Namun yang penting teman-teman dari QJD ini kemudian dapat ditetapkan yang pertama adalah tipe jalan dan dimensi jalur atau lajur lalu lintas. Yang kedua, dapat menetapkan bahu jalan. Yang ketiga, kita dapat menetapkan median jalan jika ada. Ya. Keempat adalah menetapkan jenis perkerasan dan kelima kita menetapkan ruang jalan. Jadi dari volume ini kita bisa dapat 5 kriteria yang ditetapkan. Nah, para insan merdeka belajar, berdasarkan QJD di sini ya teman-teman bisa lihat ya,
ada tabel tentang kompilasi kriteria QGD ini, jumlah arus yang hasil analisa lalu lintas dapat ditetapkan kriteria-kriteria desain. Apa saja itu, teman-teman semua? Yang pertama adalah kita bicara tentu dari medan dulu ya. Ada datar, ada bukit, ada gunung. Kemudian dimulai dari kolom kedua ini adalah SMP terkecil. Contoh untuk datar 300 SM, satuan mobil penumpang misalnya. Kemudian kolom ketiga 600 dan seterusnya sampai dengan kolom ke-14 itu 5.800 sampai kolom ke-17 9.700 dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah di bawahnya kalau kolom kedua misalnya dengan lalu lintas terendah maka tidak diperlukan median misalnya. Kemudian sampai kolom kedua 12 masih belum diperlukan median, baru setelah kolom ke-13 diperlukan median. Itu sebagai contoh. Kemudian tipe perkerasan pun ditetapkan di tabel ini. Misalnya untuk kolom ke-6 itu dengan SMP 2240 di medan datar, perkerasannya memerlukan AC. AC itu bukan air conditioner ya, tapi aspal konkrit. Kemudian asbuton boleh ya, atau menggunakan perkerasan lainnya. Contoh untuk kolom ke-10 di saat SMP di medan datar 3030 katakanlah ya 3030 itu kita memerlukan HSWC boleh, kemudian superfab juga boleh, atau kita menggunakan rigid. Jadi terlihat ya teman-teman bagaimana di tabel ini bahwa LHRT sangat mempengaruhi jenis perkerasan yang kita pilih. Bahkan perlu median atau tidak perlu median pun sangat dipengaruhi oleh jumlah lalu lintas harian rata-rata yang hasil survei kita. Jadi sekali kita salah melakukan prediksi, sekali salah kita dalam melakukan analisa, maka konsekuensinya definisi kriteria perkerasan, kriteria median, ruang jalan seterusnya bisa jadi salah. Jadi sangat penting. Jadi memang sebelum ke diskusi ini, teman-teman insan Merdeka Belajar betul-betul harus mempelajari, harus betul-betul memahami tentang survei lalu lintas. Baik, para insan Merdeka Belajar, dapat kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita bicara tentang umur desain geometrik ya. Jadi kalau kita bicara umur desain geometrik, maka kita bicara efisiensi dan efektivitas. Sehingga sangat disarankan di dalam bicara umur desain geometrik paling rendah itu 20 tahun. Hal ini mempertimbangkan keseimbangan antara umur desain geometrik dengan umur desain elemen-elemen jalan yang lain, termasuk jembatan. Jembatan bahkan kita bicara 50 tahunan ya. Kemudian perkerasan jalan dimulai 20 tahun untuk lentur, 40 tahun untuk rigid ya kan. Kemudian sistem drainase dan bangunan utilitas. Jadi jangan sampai kita merancang yang 5 tahun, baru 5 tahun kita bongkar lagi drainasinya karena nggak cukup. Nah ini kan tidak efisien sama sekali ya. Kemudian perkerasan jalan baru juga memiliki umur desain yang bervariatif ya. Nah ini saya tampilkan ya teman-teman insan Merdeka Belajar. Kita lihat di tabel ini antara umur desain dan perkerasan. Di paling ujung ada namanya jenis perkerasan teman-teman Merdeka Belajar. Di sini adalah jenis perkerasan apa saja, ada lentur dan ada kaku, fleksibel atau rigid ya. Nah ini dibedakan menjadi dua. Kemudian elemen perkerasannya ada lapisan aspal, kemudian ada fondasi jalan ya teman-teman semua. Kemudian yang terakhir ada lapisan perkerasan untuk area yang tidak diizinkan. Ini apa aja misalnya untuk jalan perkotaan, underpass, jembatan, terowongan. Ini kan beda ya, jenisnya tidak tipikal gitu, harus didesain khusus. Kemudian yang paling bawah perkerasan kaku ini adalah lapis fondasi bawah sampai lapis fondasi bawah sampai lapis beton semen. Yang sering kita lihat kalau kita berkendara itu yang paling atasnya itu adalah beton ya. Nah, makanya kita bilang rigid karena kita anggap kaku. Nah, untuk lapisan aspal dengan lapisan berbutir yang paling atas ini 20 tahun saja umur desainnya. Sementara sisanya ke bawah sini itu 40 tahun. Tadi ya pertimbangannya sebagai efisiensi. Nah, para insan Merdeka Belajar di saat menetapkan umur desain ini harus dipertimbangkan kemungkinan penerapan cara konstruksi bertahap secara konsisten tentunya. Nah, konstruksi bertahap ini selama umur desain untuk meminimalkan biaya pada awal konstruksi yang kemudian dilanjutkan secara bertahap sesuai dengan peningkatan volume lalu lintas.
Nah, mungkin kalau awalnya volume lintasnya sedikit, kita bikin dulu 2 lajur. Kemudian setelah sedikit ramai kita naikkan jadi 4 lajur dan seterusnya ya. Ini adalah mempertimbangkan kondisi lalu lintas. Jadi jangan sampai kita bikin jalan lebar-lebar ternyata yang lewat tidak ada. Ini juga sangat memperhitungkan anggaran. Nah, pada konstruksi bertahap harus dipertimbangkan volume lalu lintas desain dan klasifikasi jalan di akhir umur desain untuk mempersiapkan pembebasan lahan. Jadi kalau lahan harus langsung dibebaskan, jangan lahannya sedikit-sedikit, masalah itu. Makin mahal malah. Makin tidak tercapai nanti anggarannya. Sehingga para insan merdeka belajar sejak awal sudah tersedia rumija untuk digunakan sampai dengan tahap akhir konstruksi. Rumija tersebut harus sudah melingkupi elemen horizontal dan elemen vertikal yang sejak awal sampai dengan akhir usia rencana sudah didesain penuh tanpa ada perubahan lagi. Jadi yang dapat dilakukan konstruksi bertahap adalah penampang melintangnya saja. Jadi jangan sampai di tahap awal ini tanjakannya masih belum memenuhi standar elemen vertikal misalnya. Nanti aja kalau kendaraan sudah banyak baru kita landaikan lagi. Atau tikungannya. Padahal di desain awal R-nya katakanlah 760. Tapi karena ini baru lalu lintas rendah, lebarnya belum banyak, kita turun dulu R-nya jadi 500 misalnya. Itu tidak boleh. Memang kalau R-nya 720 harus langsung 720 walaupun jalannya belum begitu lebar. Baik para insan mereka belajar, secara teknis geometri kriteria teknis berbasis norma peraturan yang tadi kita bahas menetapkan pilihan kriteria desain utama yang mendasari pemilihan elemen-elemen jalan lainnya. Apa saja? Yang pertama kita bicara tentang tipe jalan, dimensi jalan. Harus sesuai dengan SPPJ, jenis perkerasan, dan ruang jalan. Selain itu, teman-teman insan mereka belajar juga jangan melupakan prinsip-prinsip lainnya. Apa saja itu teman-teman? Prinsip lainnya tentu ada beberapa. Kita sebut saja. Yang pertama misalnya saluran tepi jalan. Ini saluran tepi jalan jangan diabaikan. Yang kedua ukuran ambang pengaman. Kalau diperlukan ya. Ini untuk menjaga keselamatan. Yang ketiga jarak antar persimpangan. Jarak antar jalan masuk ke persil. Ini untuk pembatasan konflik lalu lintas. Yang keempat adalah trotoar, terutama di jalan perkotaan. Nah, kalau jalan perkotaan sekarang sudah sangat populer ya, trotoar bagus ya. Kemudian rambu-rambu lalu lintas, keenam marka jalan. Ketujuh apil kalau diperlukan ya. Kemudian pagar jalan, ini biasanya khusus untuk jalan bebas hambatan, terutama jalan tol. Kemudian lampu penerangan jalan umum, jika diperlukan harus diperhatikan ya, terutama di daerah perkotaan di saat pandangan diganggu oleh lampu-lampu lainnya. Jangan sampai lampu billboard iklan itu lebih terang dari lampu jalan itu sendiri. Itu masalah besar untuk keselamatan. Yang terakhir adalah yang mulai hilang sekarang ya, kalau kita jalan-jalan ke luar kota itu. Dulu waktu saya kecil, orang tua saya itu suka ngajarin, ini ke rumah nenek sekian kilometer lagi, kok ayah saya kok bisa tahu gitu. Saya tanya, papa tahu dari mana kok bisa berapa puluh kilometer lagi ke rumah? Dia tunjukin itu ada patok kilometernya. Oh iya, menuju daerah ini kilometer sekian. Ya. Nah sekarang di beberapa daerah ini sudah mulai. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi patok jalan, patok kilometer, patok hektometer, tapi biasanya di jalan nasional juga banyak ya. Di jalan nasional arteri, kalau di jalan tol jelas lah ya, terpasang dengan rapi, terpapang dengan rapi. Serta patok batas rumija ini untuk menjaga aset negara. Itu ya teman-teman insan merdeka belajar yang harus diperhatikan. Jadi ada beberapa hal yang di luar tertulis di tabel tadi, tapi perlu diperhatikan seperti patok, lampu penerangan. Memang tidak ada di tabel-tabel di kriteria desain, tapi tetap kita harus memperhatikan. Baik para insan merdeka belajar, kita lanjutkan sedikit lagi tentang kendaraan desain. Nah, setelah kelas penggunaan jalan ditetapkan, maka kendaraan desain ditetapkan pula. Semua elemen geometrik jalan harus dapat melayani semua pergerakan kendaraan yang diwakili oleh kendaraan desain yang dipilih. Ada dua, teman-teman ya. Ada dua karakteristik utama kendaraan desain yang dibedakan ya. Ada dua, teman-teman. Yang pertama apa saja? Yang pertama kendaraan penumpang. Kendaraan penumpang itu apa? Sedan, minibus, mikrobus, pick up, truk kecil. Itu didefinisikan sebagai kendaraan penumpang. Dibandingkan dengan kendaraan besar, apa? Bus ya, atau bis ya, dan truk. Nah, kalau bahasa Sundanya truk namanya. Memiliki tinggi mata pengemudi yang lebih rendah
kecepatannya relatif kurang terpengaruh oleh kelandaian jalan dan dapat berakselerasi lebih cepat. Jadi kalau kendaraan penumpang itu pandangannya lebih rendah daripada kendaraan bis atau truk ya, tapi kecepatannya lebih terkendali, tidak terpengaruh oleh elemen vertikal karena antara kemampuan mesin dengan badan yang dibawanya seimbang. Nah, kalau truk ini kadang-kadang dia kenceng di saat turun gitu, di saat datar dia standar, di saat nanjak dia boy gitu kan. Kalau kata anak-anak ini bermasalah ya. Tapi mereka punya kelebihan karena kabinnya lebih tinggi, jadi bisa melihat lebih jauh. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama kendaraan penumpang, maka yang kedua adalah kendaraan besar. Kendaraan besar ini memiliki karakteristik yang berbeda. Tadi saya sebutkan, matanya bisa lebih jauh memandang, tapi dia bermasalah dengan penurunan kecepatan atau peningkatan kecepatan. Nah, kendaraan desain ini mewakili kelompok kendaraan yang diizinkan. Yang diizinkan beroperasi ya, diizinkan beroperasi pada jalan yang didesain. Sesuai dengan kelas penggunaan jalan yang telah ditetapkan di tabel-tabel tadi yang sempat kita bahas. Kendaraan desain dipilih dari jenis-jenis kendaraan yang beroperasi di jalan yang sedang didesain, yang memiliki dimensi atau radius putar kendaraan terbesar. Ya contoh kalau teman-teman mendesain jalan ke pelabuhan, teman-teman harus memperhitungkan yang lewat ini mobil apa. Nggak boleh hanya memperhatikan mobil penumpang, tapi teman-teman harus memperhatikan trailer, double trailer, atau kendaraan-kendaraan besar yang membawa mesin misalnya. Sebaliknya kalau teman-teman mendesain jalan ke tempat wisata, tentu sebagian besar kalau ke tempat wisata adalah kendaraan penumpang. Ada kendaraan bis misalnya, tetap harus perhatikan. Tapi kecil kemungkinan kalau kemudian daerah wisata itu sering dilewati trailer atau bahkan double trailer. Mungkin sekali saja waktu bangun hotel, bawa alat atau apa. Itu harus diperhatikan. Nah, desain kendaraan ini jauh lebih banyak diatur oleh Kementerian Perhubungan dibandingkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi misalnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, terutama di pasal 19, mengatur bahwa jalan kelas 1 harus mampu dilalui oleh kendaraan paling besar dengan klasifikasi kendaraan besar, termasuk di dalamnya kendaraan dengan klasifikasi kendaraan sedang dan kendaraan kecil. Jalan kelas 2 harus mampu dilalui oleh kendaraan bermotor paling besar dengan klasifikasi kendaraan sedang. Kendaraan besar dilarang masuk, tetapi kendaraan kecil boleh masuk. Nah ini di Undang-Undang Nomor 22 sudah dijelaskan. Nanti teman-teman bisa baca Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Teman-teman ini mendesain mana? Ya kalau kelas 1 ya tadi semua kendaraan harus boleh lewat ya kan. Tapi kalau kelas 2 ya kendaraan besar banget itu ya tidak dibolehkan lewat. Itu harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi kalau kita di dalam menetapkan kriteria kendaraan desain pada jalan yang berada di wilayah jalan yang akan didesain, termasuk untuk mengetahui volume lalu lintas per jenis kendaraan, serta beban lalu lintas kendaraan, maka harus dilakukan survei lalu lintas per jenis kendaraan. Di MKJ juga diatur sebenarnya. Survei itu harus menunjukkan jenis-jenis kendaraannya. Jadi dibagi beberapa. Nah, kendaraan desain yang dipilih selanjutnya menjadi pertimbangan di dalam apa saja sih? Jadi setelah kita menetapkan kriteria desain kendaraan, kita dapat pertama menetapkan lebar lajur jalan. Karena jalan ini sebenarnya buat kendaraan kan, bukan ujuk-ujuk kita bangun tidak dilewati kendaraan. Yang kedua adalah pemeriksaan semua elemen geometrik yang terkait dengan ketersediaan dimensi lajur jalan atau lajur lalu lintas yang harus mengakomodasi semua jenis kendaraan yang akan menggunakan jalan tersebut. Pemeriksaan ini dapat dilakukan menggunakan template berskala sesuai dimensi kendaraan desain atau menggunakan perangkat lunak lah misalnya ya. Misalnya autoran, ya autoran bisa digunakan untuk mencoba apakah lajur yang ada ini bisa dilalui oleh kendaraan rencana. Selain itu, kita juga harus melakukan proyeksi ban kendaraan desain pada muka lajur lalu lintas. Sehingga tapak ban ini harus berada di dalam lajur jalan yang diperkeras. Jangan sampai kita bikin lengkung gitu ya, kendaraannya bisa lewat, tapi si tapak bannya turun ke bahu. Ini yang sering terjadi. Nah, begitu turun ke bahu, pasti rusak. Kenapa? Karena kekuatan bahu itu didesain tidak sebertahan perkerasan badan jalan utama. Walaupun harus sejenis gitu kan, tapi dia biasanya memiliki kemampuan lebih rendah dibandingkan badan jalan utama. Sehingga di dalam kita menguji desain ini, kita harus mempertimbangkan tentang tapak ban ini. Hati-hati ya. Nah, selain itu juga tapak ban ini juga harus diperhatikan ya, selain saat membelok, juga di tempat parkir. Nah ini tempat parkir kan beban tetap ya, beban mati gitu kan.
sehingga perkerasannya mestinya lebih baik gitu dibandingkan dengan beban bergerak. Kemudian akses seperti apa? Persil, pemerintahan sementara, stasiun ya, kemudian stasiun pengisian bahan bakar atau stasiun dengan pompa bensin, tempat parkir terminal, simpang gitu, fasilitas putar balik, fasilitas median gitu kan, bahkan di sekitar separatur jalan dari jalur cepat ke jalur lambat atau jalur lambat ke jalur cepat, itu betul-betul harus diperhatikan proyeksi ban ini. Selain memang dia harus bisa melewati lajurnya, juga bicara kita masalah perkerasan. Nah, para insan Merdeka Belajar, proyeksi badan kendaraan desain khususnya untuk jalur pada muka lajur lalu lintas idealnya berada pada jalur jalan yang diperkeras berpenutup. Tetapi ya, jika kondisinya terbatas maka dapat juga diakomodir di atas bahu jalan. Jadi boleh-boleh saja, tapi harus diperhitungkan. Jadi bahu jalan juga harus diperkuat. Nah, tetap ya teman-teman insan Merdeka Belajar, di dalam memperhatikan, di dalam mempertimbangkan kriteria desain, kriteria kendaraan ini, kendaraan tidak boleh menghalangi pergerakan kendaraan desain lainnya. Jangan sampai kendaraan lain tertabrak ya oleh kendaraan, atau bahkan menabrak pejalan kaki, kereta dorongan, sepeda motor, maupun benda-benda lain yang menghalangi pergerakan kendaraan desain. Jadi betul-betul kendaraan desain ini harus diperhatikan. Nah, ini saya dapat ya sebuah tabel, teman-teman insan Merdeka Belajar. Ini tabel ini mencantumkan merek mobil, tapi tidak ada kandungan sponsornya ya. Ini hanya untuk menunjukkan pembayangan ya untuk para insan Merdeka Belajar. Jadi misalnya di kolom pertama setelah nomor ini ada jenis kendaraan. Ini memang ada disebut sebuah mobil sejuta umat gitu ya, merek gitu. Ini untuk memberikan bayangan. Tentu bukan hanya untuk mobil tersebut, tapi untuk jenis-jenis tersebut. Ini misalnya panjangnya 4,19, kemudian lebarnya 1,66, dan tingginya 169. Kayak seperti ini ya. Nah, itu kemudian jarak antar sumbunya ditetapkan 265 misalnya. Kemudian julur depan 0,75, julur belakang 0,795. Nah, dari sana kita bisa menentukan RPM, RPK, ya, kemudian Rmax, kemudian kita juga bisa menentukan Rmin pada sudut belok kendaraan ya. Jadi di sudut 25 derajat, di sudut 45 derajat, di sudut 90 derajat, sudut 135 atau sudut 180. Jadi teman-teman bisa menentukan Rmin-nya. Jadi bisa menggunakan tabel ini. Baik, para insan Merdeka Belajar, setelah itu mari kita lihat contoh ya, contoh bagaimana alur lapak ban atau alur tapak ban gitu kan pada badan kendaraan besar saat membelok. Nah, ini gambar ini saya sengaja coba capture ya dari aturan kita punya. Ini menunjukkan kita bisa mensimulasikan yang tadi saya bilang, bisa mensimulasikan dengan gambar ini. Kalau teman-teman insan Merdeka Belajar generasi milenial tentu tidak senang ya menggunakan kartun 2 dimensi ini, jadi teman-teman bisa menggunakan fotoran. Itu barangkali teman-teman pertemuan sesi pertama tentang perencanaan geometrik desain yang sudah kita mulai dengan kriteria desain. Ada kriteria desain utama dan kriteria desain teknis lainnya, yang kita tutup tadi dengan kriteria desain kendaraan. Para insan Merdeka Belajar, kurang lebih itu mengenai kriteria desain. Ini sangat penting ya, para insan Merdeka Belajar. Kriteria desain ini betul-betul harus diperhatikan, karena ini yang akan membawa dampak buat kita, tepat atau kurang tepat di dalam melakukan kriteria desain perencanaan geometrik jalan. Jadi sekali lagi, di dalam perencanaan geometrik jalan ini, kita betul-betul harus memperhatikan kriteria desain. Karena sekali kita salah menentukan kriteria, kemungkinan besar perencanaan atau perancangan geometrik jalan yang kita rancang kurang tepat diimplementasikan atau kurang tepat di dalam menampung kendaraan yang akan lewat di masing-masing kelas jalan tersebut. Para insan Merdeka Belajar, untuk pertemuan pertama pembahasan kriteria desain kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Saya berharap para insan Merdeka Belajar tetap sehat, tetap semangat, dan tentu insya Allah tetap barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.